Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Pada hari ini kita akan melanjutkan paket ke nomor 22 sampai 30 PPTKAD Sleman 2006 bulan Maret. Langsung saja ke soal nomor 22. Cerpen Tepi Kota Hilang. Jadi kita cek dulu kerangka cerita. Kata kuncinya adalah kerangka cerita. Kerangka cerita itu adalah penceritaan cerita urut dari atas sampai bawah. Intinya, inti dari cerita itu apa? Itulah nanti menjadi kerangka cerita. Kerangka sebagai pembangun cerita. Jadi ceritanya kita baca dulu. Di sini itu ada Pak Amir, dia di rumah kontrakan, kemudian punya anak Rani. Rani itu cita-citanya tinggi, ingin menjadi seorang guru supaya bisa mengajar di samping kontrakan, di sekitar kontrakan. Kemudian di tengah itu ada pembangunan untuk kemajuan kota. Jadi ada penggusuran. Jadi pembangunan apartemen untuk jalan tol. Kemudian suasana mencekam. Pak Amir Bu Sari keluar dengan suara gemetar, di situ direlokasi. Kemudian ketika perkampungan itu direlokasi, berarti cita-cita Rani menjadi seorang guru akan terancam. Itu ceritanya. Berarti kata kuncinya, kerangkanya itu berarti urutannya di situ. Jadi kerangka cerita itu tidak boleh terbalik. Keluarga Pak Amir yang hidup keterbatasan, betul ya, tadi di atas seperti itu. Kemudian anaknya Rani bercita-cita menjadi guru, betul. Kemudian ada kabar pembangunan jalan tol, tadi urutannya betul. Kemudian pengumuman relokasi, cita-cita Rani terancam, kandas di sini. Berarti ini urut, berarti ini bisa menjadi jawaban ketika jawaban lainnya salah. Keluarga Pak Amir hidup dengan keterbatasan, betul. Kabar pembangunan tol, padahal tadi di paragraf pertama itu bukan kabar pembangunan tol, tapi anaknya bercita-cita menjadi guru. Ini terbalik, berarti ini membuat jawaban salah. C. Keluarga Pak Amir yang hidup dalam keterbatasan, betul. Anak-anaknya bercita-cita menjadi guru, betul ya, sampai sini betul. Sampai sini betul. Kabar pembangunan jalan tol dan apartemen, betul. Nah, ini cita-cita Rani terancam salah, karena dalam teks cita-cita Rani terancam itu ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Kemudian jawaban D. Keluarga Pak Amir hidup dalam keterbatasan, betul. Kabar pembangunan jalan tol salah, karena yang kedua tadi si Rani punya cita-cita. Jawabannya berarti A, betul. 23. Tentukan sesuai dan tidak sesuai peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi ketika rumah Pak Amir ini direlokasi, Pak Amir tidak mendapatkan uang ganti rugi yang cukup karena biasanya kompensasi terbesar diberikan kepada pemilik lahan, bukan penyewa kontrakan. Tadi di kalimat atas atau di paragraf pertama awal itu Pak Amir mengontrak, berarti ini jawabannya betul. Betul ya, berarti Bu Sari akan semakin laris jualan nasi uduknya di tempat relokasi karena pelanggan pasti lebih banyak daripada kontrakan lama. Salah. Karena belum tentu nanti di relokasi itu Bu Sari jualan. Jadi ini bukan kemungkinan yang terjadi. Pak Amir berisiko kehilangan sumber penghasilannya ketika dia pindah. Karena harus mencari pelanggan baru, betul ya, ketika wilayahnya pindah berarti Pak Amir harus mencari pelanggan baru, berarti ini betul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan yang terjadi itu prediksi, misalnya anak-anakku tidak belajar, prediksinya apa? Ujiannya tidak bisa. Ketika anak-anakku belajar, prediksinya ujiannya nilainya bagus. Soal nomor 24, nilai moral. Nilai moral itu berarti nilai pendidikan, nilai yang baik. Kegigihan dalam menuntut ilmu dengan tetap rajin belajar meskipun keterbatasan. Ini dari sudut pandang Rani, betul ya? Karena Rani itu walaupun keterbatasan, dia tetap rajin belajar seperti anak-anakku semuanya. Empati dan kepedulian dengan memiliki tujuan mencerdaskan anak kampung. Nah, ini nilai moral dari sosok Rani yang dia itu ingin berjuang menjadi guru supaya bisa mencerdaskan anak kampung. Ketabahan menghadapi perubahan dengan berani menolak pembangunan. Di situ tadi tidak ada yang berani menolak pembangunan, berarti ini salah.
Keteguhan hati dan optimisme dengan tidak mudah menyerah pada keadaan. Betul. Berarti ini jawabannya 3. Jadi MCMA itu tidak boleh salah semua, tidak boleh betul semua, tidak boleh betul satu. Berarti kemungkinan jawaban adalah 2 dan 3 jawaban. Ya, lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 25, teks puisi. Jadi untuk mencari teks puisi, kita baca dulu soalnya dulu. Latar suasana. Di sini kata kuncinya adalah latar suasana. Jadi puisi itu rata-rata bahasa kias. Jadi kita harus mengartikan dulu apa yang ada di puisi itu yang diminta oleh penulis dalam puisi tersebut. Kita lepas matahari lelah. Matahari lelah itu berarti sore hari. Jadi ini bisa berarti sore hari. Biarkan pundak ombak dan kaki langit jadi dipan israh. Jadi dipan itu kan tempat tidur. Israh itu tempat istirahat. Tempat istirahat. Kemudian kita timbun bersama berlusin impian hari kemarin. Jadi ketika malam hari itu kita punya impian untuk besok pagi. Dengan ikhlas dan yakin. Jadi ini semangat, ikhlas dan yakin. Kita basuh kusut wajah dengan embun fajar esok hari. Berarti embun itu berarti menyejukkan. Berarti lelahnya itu dihapus dengan kesejukan pagi hari. Dengan niat dan munajat. Berarti dia bersemangat untuk mencari hari yang lebih indah lagi. Menghangatkan diri dengan matahari lain, membangun kemah hunian baru seperti pernah kita alami di padang luas tempat hati kita menambatkan desir. Jadi intinya itu dia punya harapan, punya semangat. Berarti kalau suasananya duka, jelas salah karena tidak ada duka di situ. Kemudian perenungan penuh harapan. Di sini ada harapan dengan ikhlas penuh nganu, kemudian basuh dengan embun impian-impian, itu berarti kan harapan. Ini bisa menjadi jawaban. Karena jawaban C salah, salahnya kan nggak ada unsur kemarahan, tidak ada unsur ketakutan. Berarti jawabannya B. Next, soal nomor 26. Masih puisi, tadi puisinya udah kita baca. Citraan auditif, auditif itu berarti suara. Kita lepas matahari yang lelah. Matahari lelah. Ini bisa berarti metafora, matahari lelah. Oh, citraan. Kita lepas matahari yang lelah. Matahari lelah kita bisa melihat matahari, itu berarti dari penglihatan. Menghangatkan diri dengan matahari lain. Perasaan bisa membangun kemah hunian baru, seruan demi seruan terus tetap berkumandang. Berkumandang ini berarti auditif atau suara. Berkumandang, debur detik, debur ombak itu suara. Next. Berikut ini ungkapan perasaan Evan, Fania, Galih, dan dia setelah membaca puisi tersebut. Tadi suasana ini berarti masuk ke sini, berarti soalnya sama dengan soal yang di atas tadi. Tokoh dalam puisi mengalami kesedihan, jelas salah. Karena tidak ada kesedihan, tapi lebih ke pengharapan dan semangat. Ikhlas optimis untuk memulai harapan baru, ini bisa menjadi jawaban. Kemarahan, tidak ada kemarahan di sana tadi. Kemudian tidak mengalami ketakutan juga. Berarti jawabannya adalah B atau Fania. Soal nomor 28. Ini dongeng. Di pagi hari Ratu Bidadari mengadakan perjalanan mengelilingi ini di beberapa tempat. Dikunjungi Ratu Bidadari menemukan wajah yang mendung. Kalimat yang mengungkapkan suasana haru. Suasana haru itu berarti kita terharu melihat suatu keadaan. Ratu Bidadari menemukan wajah yang mendung menggelantung, wajah penduduk usia senja yang tidak pernah senyum. Ini berarti suasananya lebih ke sedih, berarti salah. Maaf Ratu kalau kami lancang. Sudah cukup lama kami para orang tua ini tidak bertemu satu sama lain setelah ini. Pertemuan-pertemuan hanyalah diadakan untuk anak-anak kami. Kata sang kakek merunduk ini berarti sedih juga.
Ia dan Oki terbangun, matanya terbelalak melihat bangunan kastil yang menjulang dengan ornamen yang elegan. Ratu Bidadari berkaca-kaca. Dia itu berkaca-kaca melihat kegembiraan, berarti bukan sedih karena dia itu berkaca-kaca karena ada yang gembira. Berarti ini terharu. Jawabannya D. Soal nomor 29. Berdasarkan teks tersebut, tentukan sesuai atau tidak sesuai terhadap apa yang akan dilakukan Ratu Bidadari untuk lebih memperhatikan penduduk di usia senja. Tadi itu ceritanya itu Bapak malah belum baca ya. Ceritanya itu berarti maaf Ratu Lanjang sudah cukup lama ibu orang tua tidak bertemu satu sama lain. Ratu tersenyum. Aku ingin mengadakan pesta untuk penduduk tua. Oh, itu berarti ratunya itu minum buat bahagia penduduk-penduduk tua yang di sana itu mungkin merasa kesedihan. Ratu Bidadari akan memberikan tugas kepada penasihat istana untuk mengajari penduduk usia senja kegiatan menyulam, berkebun dan lain-lain agar tidak bosan. Berarti ini tujuannya untuk bergembira. Berarti ini benar. Setiap hari Ratu Bidadari mengutus Nirmala dan Oki untuk selalu bermain sulap agar selalu bermain sulap ya, ini kan nggak mungkin lelah si Oki sama Nirmala mau. Berarti ini salah. Ratu Bidadari akan membuka ruang terbuka yang digunakan berkumpul penduduk usia senja agar mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah ini supaya bahagia. Berarti benar. Jawabannya A dan C. Soal terakhir anak-anakku. Pendapat manakah yang sesuai untuk menggambarkan unsur pembangun, unsur intrinsik itu ada judul, kemudian tema, kemudian tokoh, perwatakan, sudut pandang, alur, latar, amanat. Isi cerita cukup menghibur meskipun tidak nyata. Jadi untuk mengerjakan seperti ini kita konsentrasi pada di sini. Berarti isi cerita, berarti kita melihat isi ceritanya bersifat tidak nyata karena ada sihir di situ, karena ada dongeng itu berarti dongeng, kan ada sihir di sana tadi. Kemudian teks berjenis dongeng karena cerita yang tidak mungkin terjadi, berarti ini bisa menjadi jawaban. Alurnya berarti kita konsentrasi pada alur yang digunakan berjenis mundur. Tadi di cerita tidak ada menceritakan masa lalu, berarti alurnya maju. Meskipun bersifat fantasi, teks tersebut memuat pesan moral yang sangat indah, yakni untuk berbakti pada orang tua. Itu berarti kan membahagiakan orang tua, berarti berbakti pada orang tua, berarti betul. Amanat cerita disajikan secara tersurat. Tersurat itu berarti tertulis. Di akhir cerita itu tidak ada tulisan dari cerita tersebut bisa diambil amanat. Itu berarti tersurat. Tersurat itu tertulis. Aku cinta padamu itu berarti tersurat. Kalau diberi perhatian, ngasih coklat itu berarti tersirat. Berarti secara tersurat itu membuat jawaban terakhir salah. Seperti itu ya anak-anakku. Semoga TKA-nya berjalan lancar dan kalian bisa mendapatkan sekolah yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.